Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai memahami pasar dalam mata pelajaran marketing. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Apa itu pasar? Anak-anak, kalian pasti pernah kan ikut ibu kalian untuk berbelanja di pasar? Tapi, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari pasar? Pasar adalah tempat di mana calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan transaksi. Sedangkan pengertian dari transaksi itu sendiri adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Nah, pasar itu dalam arti luas yaitu proses di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan dan menetapkan harga jual sehingga terjadi kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Anak-anak, suatu tempat dapat dikatakan sebagai pasar itu tentunya memiliki syarat loh. Syarat terjadinya pasar yang pertama terdapat penjual dan pembeli, di mana penjual adalah seseorang atau pihak yang menjual atau menyediakan jasa atau barang, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli atau menikmati barang dan jasa. Syarat yang kedua adalah terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sudah jelas ya, di dalam pasar ketika ada penjual dan pembeli, maka harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan antara si penjual dan si pembeli. Syarat yang ketiga adalah terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Entah interaksinya itu dalam bentuk penawaran harga, atau mencari kesepakatan harga yang sesuai antara penjual dan pembeli, atau menanyakan kesediaan suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh si pembeli, maka itu disebut sebagai interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keempat adalah terdapat media atau tempat melakukan transaksi, misalnya lapak, toko, atau kalau misalnya pasar online itu ada aplikasi yang digunakan oleh si pembeli untuk mencari barang-barang yang diinginkan. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Terdapat 5 fungsi pasar. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar merupakan tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi atau saling tawar-menawar sehingga memunculkan suatu kesepakatan atau suatu harga dari barang tersebut. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini artinya pasar sebagai tempat yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi promosi. Artinya, pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barangnya kepada konsumen. Fungsi yang keempat adalah fungsi penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar juga banyak terdapat pihak lain yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti tukang sapu, tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan lain-lain. Oleh karena itu, fungsi pasar sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Fungsi pasar yang terakhir adalah sebagai tempat yang menyediakan barang dan jasa. Jadi, ketika seorang pembeli membutuhkan suatu barang atau jasa, pasti datang ke pasar karena di pasar itu terdapat berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para calon pembeli. Anak-anak, yuk kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar terdiri dari beberapa kategori loh. Kategori yang pertama yaitu berdasarkan sifat dan waktu terjadinya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya pasar sentral, pasar Tanah Abang, pasar minggu, atau pasar-pasar yang memang dibuka setiap hari. Selanjutnya adalah pasar mingguan. Pasar mingguan adalah suatu pasar yang dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali, misalkan setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, dan lain-lain. Di sini contohnya adalah pasar Senin. Yang ketiga adalah pasar tahunan.
Pasar tahunan adalah pasar yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, contohnya Pasar Raya Jakarta atau PRJ. Yang keempat adalah pasar temporer. Pasar temporer merupakan pasar yang pelaksanaannya sewaktu-waktu terjadi, contohnya bazar atau pasar murah. Jenis pasar kategori yang kedua yaitu berdasarkan bentuk kegiatannya. Nah, berdasarkan bentuk kegiatan ini, pasar dibagi menjadi dua, ada pasar nyata dan ada pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli secara langsung. Jadi ada pasarnya secara fisik, si pembeli bisa langsung datang ke toko atau ke tempat-tempat dijualnya barang-barang yang ingin dibeli tersebut. Nah, contohnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar di mana ketika para pedagang itu tidak menawarkan barangnya secara langsung atau si pembeli tidak datang ke toko si penjual secara langsung, jadi hanya berdasarkan surat dagangnya. Nah, maksudnya surat dagang itu misalnya kalau di online itu hanya sekadar fotonya saja, seperti itu. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Jenis pasar kategori selanjutnya adalah berdasarkan cara transaksinya. Dibagi menjadi dua, ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan juga biasanya barang yang berupa kebutuhan pokok. Untuk jenis yang kedua adalah pasar modern. Di pasar ini, barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Jadi kalau ke supermarket kalian tidak bisa tawar-menawar dan barangnya kalian ambil sendiri lalu kalian bayar di kasir, seperti itu. Jenis pasar kategori berikutnya adalah berdasarkan jenis barangnya. Jadi ini sesuai dengan penjenisan barang ya. Jadi ada pasar buah, pasar ikan, pasar hewan, pasar loak, pasar sayuran, dan lain-lain gitu. Next kita bahas tentang jenis pasar dalam kategori selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk dan strukturnya. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli dan sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar, dan biasanya barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna ini adalah barang-barang yang sejenis, contohnya pasar hasil pertanian. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Misalkan yang tadi ya, pasar hasil pertanian. Hasil pertanian itu kan ada buah, ada sayur. Nah, di pasar-pasar itu menjualnya hasil-hasil pertanian, seperti itu. Yang ketiga, penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Jadi, sudah tahu di pasar itu tuh jualnya apa saja, terus harga pasaran dari masing-masing buah atau masing-masing sayuran itu biasanya berapa gitu. Jadi, sudah tahu, punya informasi yang cukup. Yang keempat, harga ditentukan oleh pasar. Nah, maksudnya adalah ketika hasil pertanian itu dijual, bukan pembeli yang menentukan harga, tapi si penjualnya berdasarkan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dan lain-lain gitu ya. Yang kelima adalah semua faktor produksi bebas masuk dan keluar pasar. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Jadi salah satu faktor produksi ini adalah sumber daya manusia ya. Jadi ketika ada seseorang yang bisa menghasilkan barang atau jasa itu dipersilahkan atau bebas untuk keluar masuk di pasar tersebut gitu. Ciri-ciri yang terakhir adalah tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi di sini pemerintah tidak berhak untuk mengatur terkait pasar untuk menentukan harga, terus misalkan mengatur berapa jumlah penjual yang ada di pasar tersebut dan lain-lain. Jadi pemerintah tidak tahu menahu tentang pasar tersebut. Nah, setelah pasar persaingan sempurna, ada juga pasar yang disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Jadi kalau misalkan yang namanya pasar persaingan sempurna berarti banyak persaingan di sana, berarti banyak penjual yang ada di sana. Nah, kalau pasar persaingan tidak sempurna, di sini sedikit penjual, makanya dinamakan persaingan yang tidak sempurna gitu anak-anak.
Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, penjual dapat menentukan harga barang. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan heterogen atau berbagai jenis barang. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa bentuk loh. Berikut adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna yang pertama adalah pasar monopoli. Kalian pernah dengar nggak sih istilah monopoli? Coba, apa ya arti monopoli yang ada di pikiran kalian? Nah, mungkin istilah dari pasar monopoli di sini sama seperti apa yang ada di pikiran kalian. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Jadi satu orang ini atau satu penjual ini menguasai pasar sehingga semua pembeli itu membeli kepada pihak atau ke orang tersebut gitu. Berikut adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga atau melakukan monopoli pasar. Yang kedua, penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Dan ciri-ciri yang kelima adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Contohnya PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, dan PT Kereta Api Persero. Nah, setelah tahu contohnya, kalian sadarkan bahwa PT Pertamina, PT PLN, dan PT Kereta Api adalah perusahaan satu-satunya di bidangnya. Jadi, kalau untuk bahan bakar belinya di PT Pertamina, kalau listrik belinya di PLN atau bayarnya di PLN, dan kalau untuk kereta api di PT Kereta Api. Makanya perusahaan-perusahaan itu disebut pasar monopoli karena tidak ada perusahaan yang menyaingi atau dapat menjual atau menyediakan jasa seperti dengan apa yang mereka sediakan. Bentuk pasar dari pasar persaingan tidak sempurna yang kedua adalah pasar monopolistis. Jangan ketukar ya, yang tadi pasar monopoli, kali ini adalah pasar monopolistis. Merupakan pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Ciri-ciri dari pasar monopolistis yang pertama adalah terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya yang berbeda. Contoh sabun, pasta gigi, dan minyak goreng. Bahkan masih banyak barang-barang lain yang banyak penjualnya, coraknya banyak gitu. Yang ketiga, terdapat banyak penjual yang besarnya sama sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Misalkan Indofood, terus Unilever, atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Mereka sebenarnya memproduksi barang yang jenisnya sama tapi coraknya berbeda gitu ya, atau mereknya yang berbeda. Yang keempat adalah penjual mudah menawarkan barangnya di pasar ya, karena biasanya produk-produk ini adalah produk kebutuhan sehari-hari seperti yang tadi ya, sabun, pasta gigi, minyak goreng gitu. Jadi karena ini kebutuhan, maka penjualnya itu mudah untuk memberikan penawaran barangnya di pasar. Yang kelima, penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga pasar. Kenapa? Karena kan yang memproduksi barang itu bukan hanya perusahaan dia aja, banyak perusahaan-perusahaan lain. Nah, ketika dia mau menentukan harga yang lebih tinggi, misalnya barangnya dia tidak akan laku di pasaran, maka dia punya keterbatasan dalam menentukan harga. Dan yang terakhir, adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Contoh, ada jasa salon, angkutan, toko obat atau apotik, dan toko kelontong. Bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar ini adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama adalah hanya terdapat sedikit penjual sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk-produknya berstandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Dan yang keempat, peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Contoh dari pasar oligopoli adalah perusahaan penjual mobil dan motor, lalu ada perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen.
Nah, coba kalian pikirkan perusahaan-perusahaan penjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, telekomunikasi, perusahaan semen itu kan tidak banyak kan jenisnya. Kenapa? Karena ya memang penjualnya sedikit. Yang kedua, produk-produk mereka berstandar kayak pembuatan mobil dan motor, rokok, terus telekomunikasi, semen itu kan perlu teknologi-teknologi yang canggih sehingga memang tidak banyak perusahaan yang menjual barang di bidang tersebut. Namun, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di penjualan bidang-bidang yang Ibu sebutkan tadi. Lalu, penjualan produk-produk itu memerlukan iklan yang menarik sehingga bisa menarik para konsumen untuk membeli barang dengan merek A dari si perusahaan A, seperti itu. Salah satu alasan mengapa peran iklan di sini sangat besar karena barang-barang yang ditawarkan di perusahaan oligopoli ini adalah bukan barang-barang pokok, ibaratnya bukan barang yang memang dibutuhkan. Jadi ketika memang ada pembeli yang ingin membeli barang tersebut, perlu adanya daya tarik yang dapat mempengaruhi calon pembeli untuk menentukan suatu merek tertentu barang yang akan dia beli. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi tentang mengenali pasar pada mata pelajaran marketing kali ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.